Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatun wa lahum azabun azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ayat yang akan kita bahas pada malam hari ini adalah ayat ke-6 dan ke-7 surah Baqarah, sebagai lanjutan pada kajian kita yang lalu, di mana pada kajian kita yang lalu kita sudah membahas bagaimana orang-orang yang beriman atau yang bertakwa itu, ya, bagaimana karakternya itu sudah diuraikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat 1 sampai 5. Sikap orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa itu punya karakter, punya ciri-ciri yang disebutkan di dalam ayat itu. Maka pada ayat 6 ini kita mulai membicarakan sikap orang-orang kafir. Jadi kalau kemarin itu orang-orang bertakwa, sekarang sikap orang-orang kafir. Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir itu sawa'un 'alaihim, sama saja atas mereka. A'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Kamu beri peringatan atau tidak kamu beri peringatan, namun mereka tetap tidak akan beriman. Khatamallahu ala qulubihim, Allah telah mengunci mati hati mereka. Wa ala sam'ihim, dan pendengaran mereka. Wa ala absarihim, dan penglihatan mereka. Ghishawah, ditutup. Walahum azabun azim, bagi mereka siksa yang amat berat. Sedang jamaah salat maghrib yang berbahagia, sesungguhnya hubungan ayat 6 dan 7 surah Al-Baqarah ini dengan ayat-ayat sebelumnya, dan juga termasuk ayat yang sesudahnya nanti, itu dilihat dari kandungan ayat 6 dan 7 ini yang menerangkan sikap orang-orang kafir, ya, sikap orang-orang kafir. Sedangkan ayat-ayat sebelumnya Al-Quran menjelaskan tentang petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa.
Dan kelompok ayat sesudahnya nanti ayat 8 sampai ayat 20 itu menerangkan sikap orang-orang munafik. Dengan demikian dari ayat 1 sampai dengan ayat 20 Al-Quran menerangkan ada 3 kelompok manusia ya. Yang pertama disebutkan orang-orang bertakwa, yang kedua orang-orang kafir, dan yang ketiga orang-orang munafik. Sedang jamaah yang berbahagia, sekarang kita lihat kata kafaro. Innal ladzina kafaru. Kata kafaro itu atau kafaru pada ayat 6 ini yang berbunyi alladzina kafaru, yaitu orang-orang yang kafir, itu berasal dari kata kafaro. Kafaro. Kata kafaro ini merupakan kata kerja fi'il yang menurut bahasa berarti menutup. Kalau kita terjemahkan menurut bahasa, kafaro itu artinya menutup. Kemudian dia menjadi istilah untuk menyebut orang-orang yang menutup atau mengingkari kebenaran. Maka diberilah mereka itu cap dengan istilah kafir, kafaru. Nah, istilah lain yang maknanya sama atau mirip dengan kata kafaro ini adalah jahada. Termasuk juga angkara. Dan kata kafaro yang artinya menutup ini bisa juga dibentuk menjadi kata kufur. Kufur, kafir, atau orang-orang kafir. Kafaro, menutupkan. Jadi secara literal kata kufur itu bermakna netral, bisa bermakna baik dan bisa bermakna buruk ya. Kemudian kafir untuk arti baik, misalnya kata kafir anna dalam firman Allah, Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Nah, itu di dalam doa itu kan ada kata-kata kafir. Wa kaffir anna, ya Tuhan kami, ampunilah bagi kami dosa-dosa kami dan hapuskanlah dari kami kesalahan-kesalahan kami, kemudian maafkanlah ya, wafatkanlah kami beserta orang-orang yang berbakti ma'al abrar. Jadi di sini kata kafir itu yang artinya, arti asalnya tutupkanlah, diartikan dengan hapuskanlah. Nah, arti dasarnya tutupkanlah. Kemudian berubah maknanya itu menjadi hapuskanlah. Nah, karena dengan menutupkan kesalahan diharapkan apa yang bersangkutan tidak menerima balasan atas kesalahannya. Jadi seolah-olah menutupkan itu sama dengan menghapuskan. Maka para ahli tafsir itu menerjemahkannya hapuskan. Kemudian ungkapan ini dikuatkan dengan firman Allah Ta'ala, "Falladzina hajaru wa akhriju min diyarihim wa uzu fi sabili wa qatalu wa qutilu lau kaffiranna anhum sayyi'atihim wa la udkhilannahum jannatin tajri min tahtil anhar." Orang-orang yang berhijrah, yang diusir dari kampung halamannya, yang disakiti pada jalanku, kata Allah, yang berperang dan yang dibunuh, sungguh akan aku hapuskan kesalahan-kesalahan mereka. Lau kaffiranna anhum sayyi'atihim, dan pastilah aku masukkan mereka ke dalam surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Jadi di sini juga kata
la ukaffironna itu yang artinya sungguh akan aku tutupi, diterjemahkan menjadi sungguh akan aku hapuskan. Nah, situlah, jadi tergantung makna kata itu sesuai dengan konteksnya. Sesuai dengan konteksnya. Karena ini doa, maka dirubah menjadi aku hapuskan. Dalam ungkapan lain, kita memahami bahwa kebaikan itu mengusir keburukan. Sebagaimana disebutkan, innal hasanati yuzhibna sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan itu akan membawa pergi kejahatan, sehingga kejahatan yang pernah dilakukan tidak melekat pada diri pelakunya, kedudukannya digantikan oleh kebaikan. Jadi menutupkan dosa itu dapat mengambil bentuk menggantikannya, bisa juga dengan kebaikan, menggantikan dosa itu dengan kebaikan, sebagaimana disebutkan di dalam firman Allah, fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Mereka adalah orang-orang yang Allah mengganti keburukan mereka dengan kebaikan-kebaikan. Nah, itu dalam surah Al-Furqan. Sidang jamaah yang berbahagia, itu kalau kita lihat pengertian kata kafir itu tadi. Yang kedua, pesan Al-Quran yang berkenaan dengan kekufuran ini, itu menunjukkan kepada kita bahwa kata kafir itu artinya tutup. Artinya tutup atau hapus. Orang kafir menutup hatinya dari menerima petunjuk. Mungkin ada orang yang tadinya hatinya percaya akan kebenaran, tetapi karena terpengaruh oleh lingkungannya, akhirnya mengingkari kebenaran itu. Nah, keyakinan yang pernah ada dalam hati itu ditukar dan dihapus dengan keyakinan yang baru, seperti yang tadi disebutkan. Yang salah ditutup atau dihapus, lalu digantikan dengan yang dikehendaki, yang baik-baik. Kemudian kata kufur yang disambungkan dengan nikmah, lawannya syukur nikmah. Ya. Di sini kufur merupakan lawan kata dari syukur. Maka orang yang tertutup hati dan pikirannya atau kufur tidak dapat berterima kasih atau bersyukur atas nikmat yang diberikan kepadanya. Dalam salah satu ayat disebutkan, wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Barang siapa bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang tidak bersyukur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Dan Al-Quran juga mengontraskan kufur ini dengan nikmat, dengan ungkapan menggantikan nikmat dengan kekafiran. Dalam surah Ibrahim disebutkan, alam tara ilal ladzina baddalu ni'matallahi kufran wa ahallu qaumahum daral bawar. Tidaklah kamu perhatikan orang-orang yang telah menggantikan nikmat Allah itu dengan kekafiran dan menjatuhkan kaumnya ke lembah kebinasaan. Jadi ada kalanya seperti itu. Meskipun seseorang beragama Islam, tetapi bila dalam kondisi tertentu tidak mensyukur nikmat yang telah diterima, maka dia disebut kufur nikmat. Ya. Meskipun dia orang Islam, dalam kondisi tertentu ketika dia
diberikan nikmat oleh Allah lantas dia tidak mensyukuri nikmat itu, maka pada saat itu dia disebut dengan kufur nikmat. Ya. Untuk mengesankan kufur kadar ringan, betapapun dikesani ringan, tetapi kufur nikmat itu tetap berbahaya sekali, karena mereka berhadapan dengan Allah yang ghaniyun. Ya, ghaniyun itu maha kaya, tidak membutuhkan. Ya. Adalah amat berbahaya orang yang eksistensinya tidak dibutuhkan serta tidak digubris oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada ayat lain kita temukan juga kufur itu dikontraskan dengan iman. Ada kalanya dikontraskan dengan iman. Misalnya dapat dilihat pada firman Allah Ta'ala, فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ. Itu kufur itu dikontraskan oleh Allah dengan iman. Adapun orang-orang yang beriman, fa ammal ladzina amanu, adapun orang-orang yang beriman, maka mereka yakin bahwa perumpamaan itu benar dari Tuhan mereka. Tetapi mereka yang kafir mengatakan, wa ammal ladzina kafaru fayaquluna Maza aradallahu bihadza masalah. Tapi orang yang kafir mengatakan, apakah maksud Allah menjadikan ini untuk perumpamaan? Yudillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira. Dengan perumpamaan itu banyak orang yang disesatkan Allah, dan dengan perumpamaan itu juga banyak orang yang diberinya petunjuk. Wa yahdi bihi katsira. Wa ma yudillu bihi illal fasiqin, dan tidaklah orang-orang yang disesatkan oleh Allah itu kecuali mereka-mereka yang fasik. Jadi itu dikontraskan, namanya kufur itu dengan iman. Dalam ayat ini Allah menghadapkan ammal ladzina amanu dengan ammal ladzina kafaru. Jadi amanu di awalnya, kemudian di ujungnya disambung wa ammal ladzina kafaru, maka dikontraskan dia. Nah, kalau amanu itu seperti ini, kalau kafaru itu seperti ini. Nah, itu kan. Maka dikontraskan dia. Nah, kalau kufur dihadapkan dengan syukur dalam aspek perilaku, maka kufur dihadapkan dengan iman dilihat dari aspek keyakinan. Dalam surah yang lain juga kita temukan kufur juga dikontraskan dengan iman ini. Dzalika bi annahum amanu tsumma kafaru fatubi'a ala qulubihim fahum la yafqahun. Yang demikian itu adalah karena bahwa sesungguhnya mereka itu telah beriman kemudian menjadi kafir lagi. Nah, jadi dikontraskan, berlawan antara iman dengan kufur. Lalu hati mereka dikunci mati. Nah, setelah berubah dari iman menjadi kafir, kemudian Allah kunci mati hatinya. Nah, oleh karena itu mereka tidak dapat mengerti. Kalau lah dikunci mati, mana boleh enggak. Jadi pada ayat ini Al-Quran sedang menjelaskan karakter orang-orang munafik sebagai pendusta dengan indikasi tadinya beriman kemudian berbalik menjadi kafir. Sidang jamaah yang berbahagia, sekarang kalau pertanyaannya, orang itu terdiri orang kafir itu terdiri atas siapa saja? Nah, siapa saja yang dimaksudkan dengan orang kafir itu? Maka surah Al-Bayyinah itu menyatakan bahwa
Orang kafir itu terdiri atas ahlul kitab dan orang-orang musyrik. Sebagaimana disebutkan, sesungguhnya orang-orang kafir yang berasal dari ahlul kitab dan orang-orang musyrik itu masuk di neraka Jahannam. Nah, dalam surah Al-Bayyinah. Dalam surah Munafiqun ayat 3 dinyatakan bahwa orang munafik itu tadinya beriman kemudian kafir. Lalu di kalbu mereka dicap sebagai orang yang tidak memahami. Dengan demikian, maka orang kafir itu terdiri atas orang munafik. Dan orang munafik itu kalau jauh kitanya KTP-nya Islam, tetapi keyakinan dan perilakunya memusuhi Islam. Nah, tunan banyak kini. Cuma makanya kita umat Islam kok kalah tahu aja. Karena umat Islam itu terbesar jumlahnya di Indonesia, mayoritas. Tapi KTP-nya saja yang Islam, ya, keyakinannya tidak, nah, perilakunya tidak, tetap memusuhi umat Islam. Jadi orang kafir itu bisa berasal dari orang musyrik, ya, orang ahlul kitab, dan bisa juga berasal dari orang Islam itu sendiri. Islam KTP, ya. Dan mereka disebut orang kafir karena hati dan pikiran mereka tertutup menerima kebenaran. Sebagian ada yang memusuhi Nabi secara terang-terangan, seperti orang-orang musyrik Mekah. Nah, pada waktu itu ada pula yang memusuhi secara diam-diam, seperti sebagian orang ahlul kitab yang kemudian dikelompokkan sebagai orang-orang munafik. Cuma kalau kita hendak melihat titik beda antara orang munafik dengan orang kafir, maka kita menemukan ciri pokok orang munafik itu adalah orang yang hatinya memusuhi Allah dan Rasulnya, tetapi penampilannya seperti orang mukmin. Ya. Sedangkan orang kafir, orang yang sebenarnya hatinya mengakui kebenaran ajaran yang dibawa oleh Rasulullah itu, tetapi karena menutupi hawa nafsunya yang ke depan, mereka tidak mau melaksanakan ajaran tersebut, dan semakin menjadilah kekafiran itu ketika mereka bergabung dengan sesama mereka penurut hawa nafsu. Diatin sebenarnya mengakui kebenaran yang dibawa oleh Nabi itu. Nah, tapi dia tidak mau atau kafir, ya. Tertutup. Dan kalau kita fokus pandangan kita dalam memahami surah Al-Baqarah ayat 6 dan 7 ini, itu tertuju pada sifat-sifat orang kafir. Disepakati bahwa ayat 6 dan 7 ini turun bersama dengan ayat-ayat sesudah dan sebelumnya dalam periode Madinah, ya. Konteks ayat ini menghadapkan orang Islam dengan non-Islam, baik itu penganut paganisme namanya, maupun yang beragama Yahudi atau Nasrani ketika itu. Ya. Imam At-Tabari menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan orang-orang kafir dalam ayat ini adalah mereka yang mengingkari terhadap apa yang diturunkan kepada Rasulullah, meskipun tadinya mengaku mempercayainya, seperti yang tergambar sebagai orang muttaqin yang disebutkan di dalam Al-Baqarah ayat 4. Nah,
Selanjutnya Imam At-Tabari juga mengutip keterangan dari Ibnu Abbas bahwa ayat ini, kata beliau, itu turun berkenaan dengan orang-orang Yahudi yang ada di Madinah di masa Rasulullah untuk menyatakan kehinaan dan kerendahan derajat mereka karena pengingkaran mereka atas kenabian Muhammad SAW, yang sebenarnya mereka mengerti bahwa Rasulullah itu diutus untuk semua umat manusia. Ini seupojo nabi-nabi sebelumnya. Mereka mengerti, tapi mereka tutupi, mereka ingkari, maka disebutlah dia orang kafir. Beberapa ahli tafsir menyatakan bahwa ayat 6 surah Al-Baqarah ini dimulai dengan huruf penegas atau penguat. Dalam bahasa Arab disebut taukid, kan? Taukid, yaitu inna, yang bermakna sesungguhnya atau sungguh-sungguh. Seperti dalam firman Allah, innal ladzina kafaru. Jadi sesungguhnya orang-orang kafir itu dalam bahasa Arab disebut taukid. Informasi yang disampaikan oleh ayat ini itu merupakan persoalan serius. Ya. Sikap dan perilaku orang kafir seperti diuraikan di dalam ayat ini itu dihadapi secara serius. Sikap tidak mau terbuka itu mendatangkan bahaya yang serius juga. Maka dalam ayat yang sedang kita bahas ini, Al-Quran berpesan bahwa orang-orang kafir itu sama saja. Itu pesan Al-Quran. Orang-orang kafir itu sama saja atas mereka. Diberi peringatan atau tidak diberi peringatan, tetap mereka tidak beriman. La yu'minun. Nah, jadi kata anzaro dalam ayat ini, sawa'un alaihim anzartahum am lam tunzirhum. Jadi artinya memperingatkan akan bahaya sesuatu. Lawan kata anzaro ini adalah absyar atau basyar, yang berarti memberi kabar gembira tentang sesuatu. Jadi diberi peringatan atau tidak diberi peringatan, namun mereka tidak akan beriman. Sebagai penyebab yang utama sekali di situ sebutkan khatamallahu ala qulubihim. Itu penyebabnya. Khatamallahu ala qulubihim. Khatama dalam ayat ini berarti menutup. Jadi Allah tutup hati mereka. Allah tutup hati mereka. Allah menutup hati mereka. Ibnu Munzir dalam bukunya Lisanul Arab menjelaskan bahwa hati yang terkena khatam itu tidak memahami sesuatu. Al-khatmu alal qalbi alla yafhamu syai'a. Jadi hati yang tertutup itu tidak akan mampu memahami sesuatu. Nah, kemudian kata qulubun, ya, qulubun merupakan bentuk jamak dari kata qalbun. Qalbun, ya, bukan kalbun. Qalbun, qaf. Nah, yang berarti hati. Nah, hati. Nah, dalam keseharian, hati itu terkadang untuk nama bagi benda yang konkret, seperti dalam kata hati onta dianggap obat mujarab. Terkadang untuk benda abstrak, seperti dalam kalimat hatiku sedang sedih. Kan? Bergantung konteksnya. Kemudian hati dalam ayat yang sedang kita bicarakan ini adalah hati yang abstrak, yang fungsinya memahami,
seperti ungkapan lahum qulubun la yafqahuna biha. Abstrak. Jadi bukan bendanya ini, bukan hati yang ada di dalam dada kita itu, ya, itu bendanya, tapi hati dalam pengertian abstrak yang mampu memahami. Ya. Jadi ayat itu menyebutkan lahum qulubun la yafqahuna biha, mereka mempunyai hati tapi tidak dapat mereka pergunakan untuk memahami. Sementara kata ghishawah, ya, ghishawah sama dengan ghita yang berarti tutup. Nah, tutup. Maka di sini Al-Quran menggunakan istilah sam'ihim, pendengaran mereka, bukan istilah uzunihim. Uzunihim itu kan telinga, uzun, telinga mereka, bukan telinga mereka, tapi sam'ihim, pendengaran mereka. Nah, itu bahasa Al-Quran, ya. Dan Al-Quran juga menggunakan kata absarihim, penglihatan mereka, bukan menggunakan istilah a'yunihim, a'yun mata, tapi absarihim. Nah, tegasnya Al-Quran tidak menggunakan redaksi uzunihim wa a'yunihim ghishawah, ya. Jadi tidak ada kalimat itu disebutkan dalam Al-Quran. Wa ala uzunihim wa a'yunihim ghishawah. Tidak itu kalimat yang digunakan oleh Al-Quran, kan? Nah, tapi wa ala sam'ihim wa absarihim ghishawah. Nah, pendengaran dan penglihatan ini adalah benda yang abstrak. Sedangkan telinga dan mata adalah benda yang konkret. Nah, kalau benda yang konkret tadi, maka yang digunakan adalah a'yunihim wa uzunihim. Nah. Jadi telinga dan mata secara fisik tidak ditutupi. Indobutonya enggak jelas, terang baginya. Nah, sehingga mereka dapat mendengar, dapat melihat. Tetapi pendengaran dan penglihatan sebagai benda abstrak seolah tertutup karena menolak kebenaran itu. Kok secara fisik matanya melihatnya, telinganya mendengar, indah pokak, indah buto, tetapi tidak bisa memahami. Itu maka Allah menggunakan kata sam'ihim wa ala sam'ihim wa absarihim ghishawah. Nah, oleh Az-Zamakhsyari dalam tafsirnya, ungkapan ini disebut majaz atau kiasan. Majaz. Sedang jamaah yang berbahagia, orang kafir ini adalah orang yang tidak mau menerima masukan, tidak mau menerima nasihat. Maka sebagai akibatnya Allah menyegel kita buat. Nah, semua perangkat komunikasi yang dimilikinya, hatinya, pendengarannya, penglihatannya, nah, menjadi tidak berfungsi karena sikap mereka yang tertutup. Tindakan menyegel disebabkan oleh sikap yang sengaja menolak masukan nasihat. Nah, artinya berkali-kali, nah, diperingatkan berkali-kali, lah diajak berkali-kali, tidak juga mau, berarti itu disegel oleh Allah. Artinya kok manusia dia mada dari Gajah Mada nih. Mau menerima kebenaran. Dan pada penghujung ayat ke-7 itu dinyatakan bahwa orang-orang kafir akan menerima azab yang amat berat.
Sesungguhnya itu diinformasikan oleh Allah dalam Al-Quran ini. Namun sungguh pun demikian, Rasulullah tidak diperbolehkan memaksa keimanan. Tugas beliau hanya menyampaikan kebenaran, bukan memaksakan kebenaran. Tindakan memaksa itu dapat dilakukan oleh Rasulullah apabila mereka telah melakukan aksi yang mengganggu kepada pihak lain. Dalam kapasitas beliau sebagai pemimpin yang memiliki otoritas untuk ini, itu kalau sudah terjadi gangguan, maka Rasulullah bisa memaksakan. Selain semua perangkat komunikasi orang-orang kafir itu disegel oleh Allah, mereka juga diancam dengan siksa yang amat berat. Maka dari pemahaman ini kita dapat menangkap isyarat bahwa orang kafir dalam artinya yang luas tidak harus berbaju agama atau keyakinan, tetapi siapa saja yang punya sikap tertutup dan tidak peduli terhadap pihak lain yang berbeda pandangan, maka itu bisa disebut kafir. Orang atau kelompok yang merasa pihaknya saja yang benar, dan yang lain salah, termasuk kufur juga dalam pengertian ini. Maka tidak boleh kita memonopoli kebenaran itu. Dari pengalaman interaksi sosial yang ada sekarang ini, sikap tertutup atau kufur tadi hanya mencari menang sendiri sehingga mudah memancing konflik, ya. Sekarang kita berada dalam era keterbukaan. Istilah ini transparansi. Transparansi. Semua pihak, antara pemimpin dengan yang dipimpin, antara sesama orang yang sedang melakukan kerjasama, dituntut bersikap terbuka. Kalau sikap tertutup yang oleh Al-Quran disebut istilahnya kufur tadi, tidak dapat diterapkan di dalam masyarakat luas, terlebih dalam pluralitas, ya. Sehingga kalau seperti itu kita bisa menilai sungguh luar biasa Al-Quran yang tampil lebih dari 14 abad yang lalu telah mengingatkan umat manusia untuk bersikap terbuka. Kalau kini orang sibuk dengan istilah transparansi, sebetulnya Al-Quran 14 abad yang lalu itu sudah membawa pesan transparansi itu sendiri. Sikap tertutup hanya akan melahirkan permusuhan, itu pasti. Paling tidak komunikasi yang tidak sehat. Tampaknya label kufur itu kalau model itu cakupannya luas sekali. Orang Islam yang tidak peduli dengan kebenaran yang dibawa oleh sesama muslim, sebaliknya hanya memaksakan bahwa diri dan kelompoknya yang benar, yang lain salah dan harus diperangi, ini juga bisa masuk dalam label kufur. Ya, ini salah-salah. Perasaan kita itu benar, tidak. Nah, konflik atau permusuhan akibat sikap tertutup ini dirasakan sebagai keadaan tidak nyaman. Dan ini merupakan siksa batin di dunia sebelum siksa akhirat. Jadi ungkapan walahum azabun azim tampaknya diwujudkan oleh Allah semenjak dalam kehidupan di dunia ini. Nah, kalau semangat yang terkandung dalam ayat 6 dan 7 surah Al-Baqarah ini mengajarkan keterbukaan, persoalannya apakah keterbukaan itu tanpa batas, ya? Maka Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis sahih yang berasal dari Abdullah bin Umar, al-muslimu akhul muslim la yazlimuhu, dan seterusnya,
Wa man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Kata Rasulullah dalam hadis ini, orang muslim itu saudara orang muslim. Tidak boleh berbuat zalim kepadanya. Itu larangan Rasul. La yazlimuhu. Itu tegas tuh. Al muslimu akhul muslim. Orang muslim itu saudara orang muslim yang lain. La yazlimuhu. Tidak boleh ya, berbuat zalim kepadanya. Nah, kemudian di ujungnya, wa man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang menutupi aib orang mukmin, orang muslim, maka Allah juga akan menutupi aibnya pada hari kiamat. Jadi konsekuensinya berkelindan istilahnya. Nah, ketika kita menutup aib saudara kita, maka Allah juga akan menutup aib kita sendiri. Jadi berbeda dengan semangat keterbukaan. Hadis ini justru menyuruh agar menutup aib orang lain. Ini tidak berarti ada pertentangan semangat antara ayat Al-Quran dengan sunnah Nabi. Jangan itu pertentangan. Kalau ayat tadi mengajak kepada keterbukaan, transparansi, sedangkan hadis kalau kita analisa ini malah mengajak kepada ketertutupan, ditutupi aibnya kan. Ini tidak bisa kita pertentangkan. Nah, dengan perintah keterbukaan tadi di satu sisi dan menutup aib pada sisi yang lain, ajaran agama Islam itu menuntut umat manusia bersikap bijaksana. Ya. Kapan dia harus terbuka dan kapan pula dia harus menutup rahasia. Jangan sampai yang semestinya dirahasiakan itu dibuka, ya kan? Dan yang harusnya dibuka, dibuat transparan, malah ditutup-tutupi. Itu pun banyak terjadi pada hari. Contoh yang ringan, suami dapat dipastikan mengetahui aib istrinya sebagai rahasianya, ya. Atau sebaliknya, istri juga mengetahui aib suaminya. Aib dalam dan rahasia dalam rumah tangga ini itu tidak boleh dibuka, tidak boleh disiarkan, karena tidak ada pihak yang diuntungkan. Tapi yang nyata dirugikan adalah pihak yang aibnya disiarkan tadi. Nah, begitu juga dengan kehidupan dalam skala luas. Mungkin ada pihak-pihak yang memiliki perjanjian kerjasama, ya. Tentu mereka mempunyai rahasia seperti rahasia dalam rumah tangga tadi, ya. Sehingga tidak boleh ada satu pihak yang membuka rahasia perjanjian mereka ini, MOU mereka itu tidak boleh. Celakanya hadis ini dijadikan alat untuk menutupi kejahatan yang seharusnya diungkap sehingga korupsi berjalan berkepanjangan. Nah, itu loh dasarnya, ditutupi, jangan disiapkan. Padahal itu bertentangan dengan makna hadis yang kita bacakan. Jika orang yang bertakwa mampu menghadirkan petunjuk Al-Quran dalam kehidupannya sehari-hari, ya, sekali lagi, jika orang yang bertakwa mampu menghadirkan petunjuk Al-Quran dalam kehidupannya sehari-hari, begitu juga sebaliknya dengan orang kafir, ya, mereka justru tidak mampu atau bahkan mengingkari petunjuk Al-Quran. Orang-orang berbuat baik dan memberi manfaat kepada orang lain, dia melakukannya karena berharap imbalan jasa atau pujian, dapat dikatakan sebagai orang yang tidak mampu menghadirkan petunjuk Al-Quran di dalam dirinya. Sedangkan orang yang berbuat buruk, merugikan orang lain, dia melakukannya karena merasa mampu menghindarkan diri dari
ancaman hukuman dunia. Ini juga contoh nyata orang yang bersikap kafir. Itu contoh. Contoh lain, kita lihat. Seseorang yang tidak mampu mengatur waktunya, berperilaku ceroboh, tidak disiplin, tidak mau bekerja sama dan berbagi dengan orang lain, tidak taat pada pimpinan, enggan memaksimalkan diri untuk menyelesaikan dan mengakhiri aktivitasnya dengan sesuatu yang bermanfaat. Ini juga merupakan bentuk dari ketidakmampuan seseorang menghadirkan sikap bahwa dalam kehidupannya itu ada iman dan takwa. Nah, bahkan jika seseorang berinfak dengan cara sembarangan atau dengan kata lain tidak mempertimbangkan kemanfaatan yang lebih besar untuk masyarakat luas, ini bisa dikatakan seseorang itu sedang melakukan perbuatan yang mubazir. Contoh, memberi uang uang receh pada pengemis atau anak jalanan di jalan-jalan karena hanya akan membuat mereka semakin betah tinggal di jalanan itu. Bahkan bisa jadi uang yang mereka terima justru digunakan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat seperti berjudi atau membeli minuman keras. Itu termasuk. Jadi sidang jamaah yang berbahagia, itulah digambarkan oleh Allah, ya, ciri atau karakter orang-orang kafir itu. Jadi kalau kita baca ayat itu secara detail, sebetulnya kita sudah memahami. Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir itu sawaun alaihim, sama saja atas mereka. Jadi tidak ada perbedaan. A'anzartahum, kamu beri peringatan, kamu nasihati mereka, am lam tunzirhum, atau tidak kamu beri nasihat, tidak kamu beri peringatan, sama saja mereka tetap la yu'minun. Itu mereka tidak akan beriman. Diajai wana pun mereka tetap tidak beriman. Itulah karakternya orang-orang yang kufur tadi. Penyebab utamanya kenapa begitu koreh pun hatinya? Karena Allah telah mengunci. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Tiga alat atau fasilitas yang Allah siapkan untuk kita manusia ini sehingga kita menjadi makhluk yang sempurna itu ditutup oleh Allah. Qulubihim, hati mereka. Sam'ihim, pendengaran mereka. Absarihim, penglihatan mereka. Ya, ditutup oleh Allah. Wisawah itu tidak bisa tembus. Ditutup, tidak bisa tembus ya. Walahum azabun azim. Sudah itu, mereka yang kufur tadi akan terjerumus, akan mendapatkan azab yang besar. Itulah dia karakter orang-orang kafir yang diceritakan oleh surah Al-Baqarah ayat 6 dan ayat 7 ini. Sidang jamaah yang berbahagia, mungkin itu uraian kita di waktu Isya pun telah masuk. Maka yang akan datang kita sambung ayat ke-8 sampai ayat ke-20 yang menceritakan tentang karakteristik atau ciri-ciri orang-orang yang munafik. Jaklah kita singgung yo. Ada persamaannya dengan orang-orang
kafir. Tapi lebih dahsyat lagi orang-orang munafik ini. Nampak di luarnya ia beriman, tapi sesungguhnya dia orang-orang yang kufur, orang-orang yang ingkar terhadap kebenaran. Semoga bermanfaat kajian kita pada malam hari ini. Lebih dan kurang mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.